Shalom wanita-wanita Allah yang terkasih. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2022, yaitu bulan Februari. Dan ternyata kita masih merayakan tahun baru, karena tanggal 1 Februari kemarin adalah tahun baru Chinese. Untuk itu saya mengucapkan Happy Chinese New Year untuk setiap kaum wanita dan keluarga yang merayakannya. Kyung Hee Fa Choi, kasih anugerah, perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus menyertai menuntun setiap langkah-langkah kita. Amin. Pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Demikian juga Rasul Paulus berkata bahwa kalau dia hidup di dunia ini berarti dia bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 22. Dari firman Tuhan di atas, hikmat yang dapat kita ambil adalah bahwa pelayanan sama dengan bekerja. Bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Seperti kita bekerja di kantor, demikian juga dengan pelayanan. Kita bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bedanya kita tidak digaji. Kita akan menerima bagian kita, upah kita, pada waktu yang telah ditentukan Tuhan bagi kita, yaitu mahkota. Kenapa mahkota? Karena standar Tuhan atas setiap jemaatnya adalah menjadi mempelai Kristus. Setiap mempelai memiliki mahkota di kepalanya. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Amin. Bicara tentang pelayanan meliputi banyak nilai-nilai atau aspek yang ada di dalamnya. Di antaranya, pertama, pelayanan adalah pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, materi, bahkan ego. Diperlukan hati seorang hamba untuk melakukannya, hati yang rela berkorban. Sering kita mendengar orang-orang komplain, bahkan hitung-hitungan dengan Tuhan karena merasa sudah banyak berkorban. Perlu kita sadari bahwa semua pengorbanan itu adalah bagian kita yang harus kita kerjakan. Karena tanpa pengorbanan kita tidak dapat melayani Tuhan maupun pekerjaannya. Kedua, pelayanan adalah perjuangan. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk berkorban tadi. Karena manusia daging kita terbiasa dengan kenyamanan, kemapanan, dan keegoisan, sehingga tidak mudah untuk berkorban. Berjuang untuk hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan. Seperti saat ini, tidak mudah bagi saya untuk berdiri di sini karena saya bukan seorang yang fasih lidah untuk berbicara, apalagi di depan banyak orang. Butuh perjuangan untuk melakukannya. Ketiga, pelayanan adalah penundukan diri alias TAAT, taat. Ketaatan diperlukan untuk saling merendahkan hati, merendahkan diri dalam mencapai tujuan, supaya terjalin keharmonisan, keteraturan di dalam wadah atau organisasi di mana kita berada. Banyak jemaat Tuhan yang masih belum memahami pentingnya ketaatan dalam pelayanan, sehingga menjadi batu sandungan, sering terjadi perpecahan karena mementingkan ego masing-masing. Setiap kita punya persepsi yang berbeda tentang arti maupun nilai pelayanan. Apapun persepsi kita, mari upgrade diri kita memasuki tahun paradigma yang baru di tahun 2022 ini. Matius 6 ayat 19 mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Saya mengajak kaum wanita dimanapun berada, khususnya BBI Rayan 12,
Ayo bangkit bagi Tuhan, semangat melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar untuk wanita sebagai alatnya. Dan jadilah mempelai Kristus yang memiliki mahkota. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ku dapatkan mahkota